Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kami tahu ada begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Tapi kami yang telah diampuni dosa-dosa kami, layak adalah sekarang ini untuk kami mendengarkan sabda kebenaran firman. Sebab kami tahu hidup kami hanya ada karena anugerah. Tanpa bimbinganmu, tanpa petunjukmu, akan sia-sia hidup kami. Karena itu perkenankan kami untuk membaca Alkitab. Karuniakan kami hikmat agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami bagian dari firman Tuhan yang menjadi pedoman kami di minggu berjalan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gereja kita memilih bagian dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat 15. Sakaria pasal 6 ayat 9 hingga dengan 15. Sakaria pasal 6 ayat 9 hingga dengan 15. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefan, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan perwujudan dengan damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefan. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur atas anugerah Tuhan orang boleh ada di hari Minggu yang berbahagia ini. Ini cuma suruh 26 baru beberapa bulan yang lalu merayakan ulang tahun. Kalau berefleksi, coba tujuan dia berefleksi sepanjang 26 tahun, baik yang memulaikan jemaat ini, baik yang datang sesudah jemaat ini berdiri, baik yang datang sesudah gereja selesai. Coba berefleksi dulu berapa banyak
Kira-kira kalau ingat-ingat seberapa banyak masing-masing kekeluarga, masing-masing pribadi dan aset, baik di mall mungkin, di komisi dikra, di persembahan di gereja, di sampul-sampul, termasuk waktu PBK di gereja. Masih ada ingat berapa kali kita delegasi? Tentu yang sekolah gereja pun bersyukur saudara kita diangkat, kecuali PBK di gereja belakang. Karena kita dengar sudah beli kaplen di belakang gereja ini dibangun pastorik karena 2 minggu depan sudah terima pendeta baru. Itu berarti semua bangun pastorik pula. Jangan ada begitu, musuh balas dari Tuhan. Memang begitu. Kalau begitu orang punya, orang berumah yang menjadi firman. Mesti orang beli sendiri. Kalau begitu orang berumah. Jadi kalau orang begitu orang berfasilitas, mesti jangan menolak. Kalau orang jual di luar, itu dia orang bawa sesuatu orang kasih. Jadi dari orang dijual. Memang kita lihat sendiri tidak tahu setuju cuma bawa proposal, mungkin baru terminta. Kecuali kalau pemerintah, dia komunikasi publik, membawa proposal cair. Kita mau berefleksi dari pengalaman orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan Babel. Orang Bait Al-Qasu hancur, diserang oleh bangsa kafir, dan mereka membangun lagi yang baru. Dan ini perintah, bukan cuma doa firman, firman Tuhan yang datang pada saat ini. Jadi atas kehendak Tuhan, Sakaria yang mendengar Tuhan, maka dia tinggi. Satu orang ada 2 ada emas dan ada perak. Itu orang-orang itu Tuhan yang bilang. Tinggi pada 3 orang, ya, yang orang baca tadi. 3 orang katanya orang baru pulang dari Babel. Mereka itu adalah Heldai, Tobias, dan Gela. Mereka lagi tinggal di rumah Yosia. Yosia ini adalah bendahara pembangunan. Kalau terus sejarah, minta roti emas dan minta roti perak untuk dibuatkan mahkota. Jadi sebelum bikin itu baik Allah, bikin dulu mahkota. Sama mukanya itu mahkota. Mahkota itu akan diberikan kepada tunas. Sampai ini tunas dituliskan di surat Yosua. Yosua yang menuntun mereka masuk di tanah Israel. Di samping Yosua katanya ada orang yang akan ada lagi bersama-sama akan mendorong, akan memotivasi, akan menggerakkan dan akan memimpin kehidupan umat Israel pasca pembuangan. Jadi baru kelar masa sulit, bukan masa banyak. Jadi kalau mau membangun
yang baru pulang dari kantor. Ya gampang mengatur, mau tagi-tagi. Tapi mereka harus melakukan itu. Dan katanya kalau sudah selesai, Yosua yang bawa pulang rumah itu mahkota. Saya tinggal di bait Allah. Katanya untuk menjadi peringatan bahwa Tuhan pernah memakai hamba-hamba ini dalam memulaikan pembangunan. Sama dengan orang kalau di jemaat dia catat di sejarah mereka yang berpengaruh memberi dampak dalam baik pembangunan fisik tapi juga pembangunan jemaat. Biasa kalau jemaat jamaah biar orang pede-pede. Jadi bayangkan kalau di jemaat sudah 100 tahun, mengapa membaca 100 tahun jemaat itu berjalan? Kami ada orang sebelum lebih dulu. Jadi kalau dia baca sejarah jemaat, nah kalau ini kan baru 6 tahun, baru biar ada 6 tahun, kita mau baca satu sama waktu berbatasi, sama waktu berada di Perusus sekali. Tapi paling kurang biar orang lupa, Tuhan ingat sama-sama itu yang gak kasih sumbangsi pemikiran, yang gak kasih doi, yang datang kerja bakti. Sebab pasti waktu begitu pertama kerja bakti itu modal. Dan Tuhan ingat sama kita jadi jemaat yang sampai jemaat mau cuma sumbang kritik. Ya jangan kasih, cuma sumbang kritik. Walaupun kritik itu lebih semangat. Maka kalau rajin pak kritik mesti rajin pak kasih supaya orang lihat kalau kritik itu. Sebab kalau cuma kritik leh, orang tidak pemikirannya gereja cuma mau bangun dari kritik. Ini doi yang bangun bagi doi, cuma kritik. Karena ada yang jamaah, apalagi dengan majunya media sosial sekarang, yang kuasa menjadi kritik di gereja, di kolom orang kritik dari medsos sama dia jual gereja. Ya, bayangkan cuma budaya dia kritik lebih dalam dia dikasih di FB. Kan, suruh jual jemaat. Ya. Tapi bagaimana orang-orang Ismail dibangun dulu dorang mental lewat kemuliaan dan kewibawaan Yosua, tambah lagi yang satu mereka katanya akan membangun damai. Kalau damai itu pemimpin, damai itu pelayan, aman jemaat atau jemaat. Maka kalau itu pemimpin kolomnya berdamai, karena ada sebagai posisi sinode, beda tua dia kirim perusahaan di kolom. Jadi kalau beda tua pimpin itu dia kirim orang yang mana di Judea ada aman-aman sama. Di negara itu menang, baik. Boleh kalau salah di sidang majelis. Karena di sidang majelis, lain kali ketua jemaat TGPJ kurang sama dengan anggota dewan. Dan kritik yang kecil, sedang, menengah, sampai rasa-rasa memutarkan untuk pendeta Allah. Maka apa kalau cuma di sidang itu? Sesudah itu selesai, bapak dapat ulang, say hi ulang, selesai. Jangan perkara di darat, coba di laut. Perkara di laut, coba di darat. Sokrat sidang dia puas, dia ubah-ubah ini. Coba. Mari kita membangun. Persekutuan umat itu penting. Sehingga kalau membangun fisik itu sudah gampang. Agar dengan demikian pesan firman Tuhan ini akan menjadikan jemaat kita
dimuliakan. Sebab membangun fasilitas gereja, membangun fasilitas jemaat, kita juga sedang mengambil bagian dalam membangun kemuliaan Tuhan di atas bumi. Orang dari jauh katanya akan turun membangun bait. Apalagi musim pengucapan seperti ini yang melewati gereja-gereja, kan? Ada doa-doa di gereja. Jadi biar bukan orang punya di gereja itu, kalau orang lewat di situ, orang kasih nakal beribu. Orang juga akan diingat Tuhan pernah memberi di gereja. Orang dari jauh, mungkin orang bukan dari Yudea, tapi dia digerakkan karena mereka saudara di Yudea. Itu saudara itu bilang lihat nampak bahwa bantu akan. Mereka tidak jalan di sini, tapi kehadiran jemaat Yudea di mana-mana boleh dipakai Tuhan untuk menghadirkan orang-orang baru. Apalagi itu memang jemaat Yudea. Jemaat Yudea harus memikirkan, karena semua terima pendeta merupakan air bulan. Puji Tuhan, mungkin ada yang bisa rumah untuk saudara, sewa atau pinjam. Maka itu dia terus pinjam kan. Jadi memang ke depan BPNJ akan merancang untuk menyiapkan sekolah. Bayangkan kalau kumpul sama orang emas dengan harga emas sekarang yang tiap bulan naik terus harga emas. Dimana cuma 1 bulan sebulan pastor. Kalau ada 10 bulan itu ambil ada di 10 bulan dalam bentuk doi yang mungkin ke 10 bulan pembelaan sebagian itu merata pasal terlalu banyak, ya, DP cincin memiliki 10, baru saat di gereja. DP kalau memiliki bersusun-susun dia pakai, kan ada tuh sampai bersusun-susun. DP lagi sepanjang tangan ada, biar lain, ubah mana. Bukan berarti yang ada emas pun cuma begini. Ya sorry kesian bendahara. Ya ada emas di rumah. Nah tetap ada doi. Di bawah ada doi. Dalam satu semangat ini, kalau orang bekerja sama, ya, pastinya dalam begitu. Karena di Yudea ini banyak penyumbang, banyak donatur. Puji Tuhan. Kita dengar di mimbarnya waktu luar biasa. Ini kan luar biasa. Mungkin kita peduli harga 1 lembar kaca. Kalau itu kita ada kasih. Mungkin juga ada yang berefleksi. Kita peduli dan membangun ada dapat beli 10 lembar sen. Saudara-saudara, ada yang tidak sama. BPM